Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan kita pagi ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Selama ini alhamdulillah ya kita senantiasa berharap kepada Allah, ya Allah tambahkanlah kami kenikmatan ya. Selama ini kita berharap kenikmatan dari Allah, tapi ternyata ya, anggapan kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita akan bahagia, itu juga sebenarnya sesungguhnya tidak demikian. Ada satu perangkat yang kita siap menerimanya, ya. Satu perangkat agar kita siap untuk menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sakinah, ketentraman hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah atau ketentraman hati. Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan nikmat yang sama kepada seorang hamba tapi tidak menurunkan sakinah, maka hasilnya akan berbeda. Sama-sama terima gaji, sama-sama dapat nikmat kesehatan, sama-sama punya anak ya. Tapi ketika Allah tidak menurunkan sakinah, maka hasilnya akan berbeda. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan menurunkan sakinah. Sakinah yang menjadi ketentraman jiwa. Harta adalah nikmat. Kesehatan adalah nikmat. Punya anak, punya keturunan itu juga nikmat. Tapi Allah jika tahan sakinah, mau sebanyak apapun mendapatkan harta, justru itu menambah kegundahan dalam hati. Maka kita senantiasa berharap semoga Allah menurunkan sakinah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah turunkan nikmat, ya. Tapi ketika Allah tahan sakinah, justru ya misalkan kita terima nikmat sehat, nikmat punya anak, tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi gundah gulana. Jadi kenikmatan tanpa sakinah akan otomatis berubah menjadi kesengsaraan. Dan Allah turunkan sakinah kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Semoga kita mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, atas jasa beliau. Beliau adalah manusia yang paling menyayangi kita, yang paling memikirkan kita. Kita sudah mengaji sirah beberapa lama gitu ya. Kita mengkaji sirah itu, bahkan kita akan meresapi betapa Rasulullah mencintai kita, betapa perjuangan beliau itu adalah untuk sampainya hidayah ini kepada kita semua. Maka kita bersolawatlah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendawamkan, memperbanyak kita membacanya dan juga meresapi, ya, meresapi nilai salawat yang kita panjatkan, yang kita sampaikan. Ya. Semoga itu juga menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita juga pagi hari ini bermajlis, berukhuwah, berkumpul di sini juga mendapatkan doa kebaikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, semoga berkahilah umatku di pagi hari. Maka kita beraktivitas, bersilaturahim, ya, mengumpulkan beberapa kebaikan dalam satu waktu. Ini adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan berkah
ya, berkahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu berkah ya? Itu berkah ya, Tambahnya tambahnya kebaikan-kebaikan. kebaikan. Maka ketika kita melakukan satu amal, melakukan satu perbuatan ataupun juga punya sesuatu yang disebut dengan berkah ketika bertambah kebaikan-kebaikannya. Begitupun juga dengan takwa. Takwa sebagai bagian atau cita-cita dari ibadah puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah bukakan kebaikan-kebaikan untuk kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal solih yang lainnya. Ya, semoga kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa, lulus dari Ramadan, ya, kemudian Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sudah mengalami beberapa kali tentunya ya seumur hidup kita beberapa kali Ramadan ya. Tentu ini Ramadan yang kita lalui baru saja ya. Allah telah do do apa ijabah doa-doa kita ya, doa kita untuk Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Kini Ramadan telah berlalu dan semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Dan apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Ramadan ya. Dari Ramadan ke Ramadan, apa yang bisa kita ambil pelajaran dan pembelajaran dan juga hikmah di bulan Ramadan untuk menapaki 11 bulan setelah Ramadan. Tentu saja pelajaran penting dari bulan Ramadan adalah bagaimana kita merasakan kehadiran Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita 11 bulan, maka kita punya rasa pengawasan ya, bahwa Allah Maha melihat. Belajar dari orang puasa, belajar dari orang menjalankan ibadah puasa. Itu adalah ibadah yang kita meskipun mungkin tidak ada orang ta- yang melihat kita, tapi kita berusaha untuk menahan. Jangan sampai puasa kita batal gitu ya. Setidaknya batal dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik gitu ya. Secara terlihat. Kita berusaha untuk menahan nafsu, menahan hal-hal yang bahkan itu boleh dan halal pun kita kita tahan gitu ya karena kita sedang berpuasa karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kita bisa bawa dari Ramadan. Yang kedua, kita merasakan ya bahwa Ramadan itu berlalu begitu cepat ya. Dan memang ini disampaikan di dalam Al-Qur'an ya bahwa hari-hari bulan Ramadan itu terbatas ya. Ayyamam ma'dudat ya. Kita merasa bahwa Ramadan itu berlalu begitu cepat. Dari mulai tanggal 1 ke tanggal u- akhir itu ya. Udah tahu-tahu udah mau lebaran itu ya. Jadi sudah berlalu demikian. Maka perasaan bahwa it, uh, ayyamam ma'dudat, hari-harinya itu terbatas, maka itu juga yang jadi penyemangat ya ketika kita aduh ini jangan sampai kita berlalu Ramadan kemudian kita tidak bisa menjalankan amal-amal soli, amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, target-target kita di bulan Ramadan. Dan hari-hari yang terbatas itu juga kalau kita resapi dalam kehidupan kita, kita pun demikian ya. Maka kalau kita bawa semangat Ramadan tersebut, begitupun juga dengan hari-hari kehidupan kita ya. Kita hidup di dunia ini juga waktunya terbatas, maka semangat Ramadan itu bahwa hari begitu cepat berlalu ya, begitupun juga waktu-waktu yang kita miliki jangan sampai kemudian berlalu begitu saja karena kewajiban atau hal-hal yang harus kita lakukan, kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Artinya dalam teori matematika, harusnya setiap waktu adalah waktu untuk pengamalan kewajiban ataupun hak-hak dari yang harus kita tunaikan. Maka belajar dari Ramadan itu, ayat ma'dudat bahwa hari-harinya terbatas. Setelah Ramadan pun kita menjadi demikian bahwa waktu kita pun juga terbatas. Waktu kita juga hidup kita juga ada ujungnya gitu kan ya. Dan ini uh, menge- menyadarkan, membuat keinsafan buat kita bahwa kita ya mungkin saat ini kita juga umur kita juga beragam ya dan kita merasakan bahwa ini akan uh, ada masanya ya dan kita gunakan waktu waktu yang terbaik yang kita miliki. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan ya dengan semangat Ramadan ya kita bawa semoga kita menjadikan
orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, selama bulan Ramadan kita merasakan tentang kemudahan, semangat untuk membaca Al-Quran, ya, semangat untuk menghatamkan. Kita juga di grup mungkin juga aktif sekali untuk ngejar bukan lagi one day one juice ya, tapi mentargetkan berapa kali hatam selama bulan Ramadan ya. Dan Allah mudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Menurut para ulama dikatakan bahwa itu karena mesin ketakwaan kita sedang berjalan ya, karena kita sedang berpuasa, sedang dalam kondisi ruhiyah yang baik gitu kan ya, keimanan dan ketakwaannya juga sedang meningkat ya, maka Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan ini ya, Ibu Bapak sekalian, bisa jadi sebagai indikator. Setelah Ramadan maka kita juga bisa jadi indikator mesin ketakwaan kita nih. Seberapa intens, seberapa mudah kita membuka mushaf Al-Quran, membacanya ya. Ini bisa jadi indikator, indikator kesolehan atau indikator ruhiyah kita. Karena pada pada prinsipnya Al-Quran itu mau didekati oleh orang-orang yang eh, dalam ruhiyah sehat ya, ruhiyah baik gitu ya. Maka bulan Ramadan kita dimudahkan untuk baca Al-Quran. Maka ketika ketika seseorang itu tidak membaca Al-Quran, itu sebenarnya bukan karena waktunya habis atau orang itu tidak sempat untuk membaca Al-Quran atau lagi malas dengan membaca Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran, tidak. Tapi bisa jadi adalah karena memang Al-Qurannya tidak mau didekati oleh orang tersebut itu kan ya. Maka Al-Quran lebih mudah didekati ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang dalam menjaga kesolehan kita, menjaga eh, iman dan ketakwaan kita. Maka intensitas kita dengan Al-Quran, ya, interaksi kita dengan Al-Quran ini bisa menjadi sim, menjadi indikator, ya, indikator bagaimana keadaan ruhiyah kita, bagaimana keadaan kesolehan kita. Maka belajar dari Ramadan itu, maka kita berusaha untuk lebih intim, lebih intens untuk membuka mushaf membaca Al-Quran ya, karena ini adalah bisa jadi indikator tentang stabilitas ruhiyah kita ya. Dan semangat Ramadan kita sudah bisa menghafal, ternyata ternyata bisa loh gitu ya, kita satu hari satu juz itu ternyata bisa ya, satu bulan hatam itu ternyata bisa, 2 bulan hatam itu ternyata bisa. Nah ini Allah, semoga Allah jaga konsistensi ini ya, istiqomah itu ya, istiqomah untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Dan itu adalah sebagai barometer juga, barometer untuk bagaimana keadaan kita gitu ya. Ini sebagai pesan ataupun juga spirit Ramadan yang kita ingin bawa ke 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang keempat ya, kita belajar dari Ramadan ini, belajar dari bagaimana orang berpuasa. Rahasia hidup bahagianya orang berpuasa itu apa yang bisa kita bawa ya, Ibu Bapak sekalian. Dalam kondisi apapun ya, kita akan selalu merawat harapan ya. Inilah yang menjadi semangat kita. Oh, kita punya harapan ya, kita punya sesuatu yang kita tunggu ya. Sebab seringnya jika keadaan sangat buruk, keadaan tiba-tiba berubah, kemudian tiba-tiba dari masa buruk itu berubah menjadi masa yang baik. Dan ini sering terjadi manakala kita tidak memiliki keyakinan yang teguh ya. Nah, kita kalau kita belajar dari orang berpuasa, nah menjelang maghrib tentu kita ada pada periode yang paling ngerasa lama waktu itu kan. Aduh ini udah asar gitu kan ya. Waktu kok kerasa lama ya. Nahan haus dan lapar. Tetapi ya, ya ini hati akan berbahagia ketika memiliki harapan ya. Kenapa? Meskipun dalam keadaan yang lemah, keadaan yang paling paling menurun dari sisi stamina itu kan ya. Tapi hati itu tetap bahagia. Karena apa? Karena punya harapan.
Nah, jadi harapan inilah yang menjadi mesin energi ya. Kalau kita belajar dari orang yang berpuasa ya, hati berbahagia karena memiliki harapan bahwa sebentar lagi kita akan berbuka ya. Sebentar lagi akan azan maghrib gitu ya. Dan ada harapan bahwa puasa ibadah puasa hari ini yakin akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya harapan ini yang kemudian menjaga semangat semangat ketaatan, semangat optimisme dalam hidup. Nah, ini juga belajar kita dari orang yang berpuasa ternyata memupuk harapan ya, keyakinan bahwa saat pertolongan Allah akan datang ya, atau waktu berbuka akan segera tiba ya. Jadi ini ada rukun kebahagiaan di sini ya. Yang pertama adalah yakin atas apa yang kita lakukan. Orang berpuasa punya keyakinan, yakin puasanya insya Allah Allah terima. Yang kedua, yakin pula akan masa depannya, bahwa waktu berbuka akan tiba juga. Nah, dalam cakupan yang lebih luas kita bisa melihat ini ya. Mari kita melihat dua hal ini dalam kehidupan kita ya. Jadi tadi ada dua rukun kebahagiaan orang berpuasa. Pertama, yakin akan puasanya ini, apa yang dia lakukan itu akan Allah berikan balasan. Yang kedua, yakin akan masa depannya ya, yakin akan yang terdekat setidaknya adalah yakin akan ada waktu berbuka. Nah, jadi kalau kita bawa dalam ranah yang lebih luas dalam kehidupan kita, ketika kita bawa dalam pelajaran Sirah Nabawiyah ya. Ini karena temanya tentang ngaji sirah ya, kita coba kaji atau kita telaah ketika seorang sejarawan asal Inggris bernama Wells. Dia menyebutkan bahwa dunia ini berada dalam kondisi paling gelap itu abad di tahun 530-an gitu ya, 530, dan ini adalah tahun-tahun menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata sejarawan Inggris bernama Wells menyebutkan bahwa dunia berada dalam kondisi paling gelap dan paling pesimistis pada itu terjadi pada abad ke-6. Tapi justru saat itulah lahir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi cahaya, yang menjadi rahmat untuk semesta alam. Dalam hitungan yang hitungan tahun yang sangat singkat ya, yang sangat terbatas, 570 Masehi Rasulullah lahir ya. Dalam hitungan yang terbatas itulah kedudukan wanita ini berubah sangat drastis ya. Dari yang tadinya wanita itu di zaman jahiliyah atau bukan hanya di masyarakat Arab ya. Di masyarakat Arab wanita lahir itu sebagai aib, ada yang dikubur hidup-hidup ya. Bahkan di ini menjadi barang warisan ya. Wanita itu bahkan dijadikan barang yang diwariskan, dikubur hidup-hidup, dinikahkan bersama wanita-wanita lain tanpa batas oleh seorang lelaki ya. Jadi eh, dulu pernikahan bisa sampai punya istri ratusan gitu ya, banyak gitu ya, nggak ada batasan jumlah ya. Jadi adanya turun ayat tentang maksimal 4 itu juga itu sebagai rahmat, eh, apa namanya, perlindungan terhadap hak-hak wanita. Dulu dinikahin ya, terus dulu dikubur hidup-hidup ya. Kemudian ini adalah masa paling kelam dalam kehidupan umat manusia. Tapi kemudian Allah menurunkan baginda, mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibaratnya orang sedang berpuasa tadi udah mau mendekati maghrib ya, dalam kondisi yang paling lelah, dia paling haus itu kan ya. Tapi kemudian pertolongan Allah itu datang ya. Ini semangat itu ya, semangat puasa kalau kita gambarkan dalam kajian sirah dalam eh, kehidupan itu yang lebih luas, maka itu juga yang terjadi ketika Rasul apa Rasul diutus itu tuh pada masa-masa di mana peradaban dalam kondisi yang paling rendah ya, paling jatuh ya, paling gelap dalam kehidupan umat manusia. Tapi kemudian Allah
mengutus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengubah secara drastis ya yang tadinya wanita tidak dipandang sangat uh, tidak dimuliakan ya, tapi kemudian tiba-tiba bersama risalah ini ya berubah jadi makhluk paling berhak untuk mendapatkan bakti dari anak. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa kepada siapa aku harus memberikan baktinya ya, kepada ibumu, ibumu, ibumu baru ayah. 3 kali ya. Yang paling berhak mendapatkan bakti dari anak, yang menerima warisan ya. Wanita menerima warisan bukan menjadi barang warisan. Dulu sebelum risalah ini, wanita bahkan dijadikan sebagai barang warisan dan dijanjikan surga bagi ayah yang memiliki anak wanita lalu mendidiknya dengan baik. Dan banyak lagi ragam tentang kemuliaan untuk wanita. Ini hanya salah satu contoh ya, bahwa begitulah Allah mengatur segala sesuatu untuk sebuah akhir yang baik. Tapi apakah kita selalu yakin ya, walau kehidupan sedang tidak berpihak, mungkin kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, seperti ya, kita belajar dari orang yang berpuasa ya, kita yakin bahwa pertolongan Allah akan datang ya ketika kita merasa ada pada posisi yang paling rendah gitu. Dan ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga harapan ya. Karena tadi belajar kebahagiaan dari orang yang berpuasa ada dua ya. Keyakinan bahwa apa ya kebaikan yang ia lakukan akan dapat balasan yang setimpal dari Allah. Yang kedua adanya harapan ya. Adanya harapan, harapan untuk berbuka, harapan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Nah, itu kekuatan ya, kekuatan harapan belajar dari orang yang berpuasa, keyakinan kita akan janji masa depan, keyakinan kita bahwa Allah yang tak pernah ingkar janji, keyakinan kita bahwa rintangan hidup pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya. Jika tidak saat ini, bisa jadi nanti, ketika tidak ada lagi yang bertahan selain diri kita. Dan begitu besarnya pengaruh harapan ini ya, bumi ini akan gersang tanpa harapan ya. Seseorang akan mati tanpa harapan. Kita dapat temui banyak ya, contoh ya percobaan bunuh diri karena apa? Tersebab hilangnya harapan. Karena harapan akan mengalahkan ketakutan. Ya. Nah, ini pelajaran dari orang yang berpuasa ya bahwa menjaga terus harapan ya. Yang selanjutnya yang kelima ya tentang ketabahan atas sabar atas ujian. Dan pesan ini juga menjadi pesan Ramadan tentang kekayaan yang sejati ya. Ini bagaimana agar kita dapat merasakan kebercukupan yang sesungguhnya ya. Jawabannya adalah dengan melatih kemampuan menghidupkan atau menghubungkan kehidupan kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dalam ayat Ramadan ya, pentingnya kita dalam rangkaian ayat puasa itu ya, ada isyarat mengenai pentingnya melakukan eh, kehadiran ataupun juga menghubungkan kehidupan kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tentang puasa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa ala wala'allakum tashkurun gitu ya. Agar kamu menyempurnakan hitungan bulan, membesarkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan, dan agar kamu bersyukur. Ada dua komponen menuju syukur atau perasaan berkecukupan itu. Menjalani kehidupan dengan baik ya, dan bawalah kebesaran Allah ke sana. Nah, ini maksudnya selama ini ya kita memiliki dua hal, yaitu kehidupan yang tengah kita jalani dan keyakinan bahwa Allah Maha Besar ya. Dan ini yang pesan dalam berpuasa itu ya, bahwa bukan main-main ataupun Allah menciptakan kita kita ya sebagai manusia ini tentu adalah dengan maksud ya, dengan tujuan yang mulia ya. Allah yang Maha Besar, Allah pasti menciptakan kita ya dengan satu tujuan ya, bahwa
Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, ya. Dan kita juga bisa rasakan ini ya, bagaimana ayat tentang puasa tadi mengajarkan kepada kita bahwa selama selama ini ya, kita merasakan, apakah kita merasakan bahwa eh, kehidupan yang tengah kita jalani ya, bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai kita, bahwa Allah, dua, dua hal ini ya. Yang pertama adalah bahwa kita punya keyakinan dan punya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini amat penting, sangat bernilai, tapi kadang kita tidak tahu bagaimana menggabungkannya ya. Menghubungkan kebesaran Allah di semesta ini ya, dan dibawa ke hari-hari yang sedang kita jalani. Nah, kalau kita insafi gitu ya, kalau kita resapi ayat ya tentang puasa tadi ya, agar kita membesarkan Allah ya atas petunjuk yang telah Allah berikan melalui Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, melalui risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengetahui setiap butir pasir yang bergeser, daun daun kering yang jatuh dari pohon, gitu ya. Nah, ini kalau bawa ke tadi pesan yang nomor 4 ya, bahwa kita membawa harapan, kita punya menjaga harapan itu, bahwa Allah juga yang menjamin setiap kehidupan kita, menjamin makan bahkan setiap makhluk yang melata. Allah yang menjamin makan tiap ekor pipit burung yang terbang pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang pada sore hari dengan kenyang. Dan Allah yang memberi rizki ya. Jadi keyakinan akan Allah Maha Besar, Allah yang memberikan kecukupan kepada kehidupan kita. Maka ini menjaga optimisme bahwa atas izin Allah, atas maha kuasa Allah ya, kita bisa menjalani kehidupan ini ya, kita merasakan Allah eh, hadir dalam kehidupan kita ya. Ini yang kita rasakan juga dari eh, perjalanan pengalaman kita Ramadan ya tahun lalu itu ya, bahwa akan senantiasa ya ada harapan, dan Allah yang maha kaya itulah kemudian yang menjadi sandaran untuk kehidupan kita. Dan kita tentu saja mungkin saat ini ada mengalami masa-masa selasa diuji, selasa selasa berat dalam kehidupan kita ya. Dan itu kalau kita rasakan ya tentang perjalanan puasa Ramadan kita, kita Allah uji ya. Puasa juga ujian dari kesabaran gitu ya. Ujian untuk membuat kita satu level dengan surga yang kita harapkan. Allah menguji kita agar benar-benar kita mensyukuri atas nilai, mensyukuri nilai surga yang kita harapkan, mensyukuri atas kenikmatan yang kita dapatkan. Kadangkala tanpa rasa ujian, tanpa ada rasa lelah-lelah itu kan ya, kita merasakan nikmat itu tidak berasa nikmat ya. Jadi kita merasakan nikmatnya surga juga karena kita merasakan eh, melewati ujian-ujian dalam kehidupan ya. Kita diajarkan juga tentang harga dari sebuah perjuangan gitu ya. Ini juga yang kita rasakan. Kenapa kita merasakan nikmat sekali minum seteguk air, segelas air ketika kita berbuka. Ketika karena kita merasakan dahaga perjuangan menahan dahaga. Dan kalau kita bawa dalam perjalanan sejarah gitu ya, banyak peristiwa yang ketika datang tak diinginkan, tetapi kemudian mendatangkan banyak kebaikan. Karena kita harus menahan diri untuk atas ujian-ujian yang telah kita lalui. Ini juga pelajaran lain dari ibadah puasa kita. Kita berlelah-lelah, berletih-letih ya. Kita menjaga haus, dahaga, menahan emosi. Nah, karena kita lihat dalam sejarah ya, banyak peristiwa datang awalnya tak, ya dianggap tidak diinginkan, tapi kemudian mendatangkan banyak kebaikan. Kita contoh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah. Allah ini adalah makhluk terbaik di muka bumi gitu ya. Allah menjadikan sebagai
pemimpin para nabi ya, manusia teladan sepanjang zaman. Tapi kenapa nabi yang Allah cintai lahir dalam keadaan yatim ya? Dicintai tapi diyatimkan. Diciptakan sebagai makhluk terbaik di alam semesta ini, tapi mengapa sejak lahir diberi kesulitan-kesulitan yang berlapis-lapis, kesulitan dan keluputan yang terus-menerus terjadi. Begitu lahir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kenyataan terlahir yatim. Kita merasakan memang berat menjadi seorang yatim itu ya. Lalu kemudian ditolak untuk menjadi anak, bahkan ditolak untuk menjadi anak susuan oleh para wanita Bani Sa'ad. Kita ingat dalam peristiwa pengambilan bayi ya, itu paling akhir bahkan ya, Halimatus Sa'diyah pun mengambil Rasulullah itu dari ujung hari gitu kan ya. Karena awalnya tidak banyak yang mau mengambil bayi dalam keadaan yatim. Kemudian eh, kehilangan ibu di usia 6 tahun, menjadi yatim 2 kali ya. Pada usia 6 tahun ditinggal wafat oleh kakek yang mengasuhnya sepenuh hati di usia 8 tahun, hidup dengan keluarga paman yang miskin dengan 10 orang anak ya, dengan kehidupan yang terbatas dan seterusnya. Dalam kehidupan kesulitan-kesulitan yang berlapis. Namun siapa yang mengira itu semua menjelma menjadi anugerah di kemudian hari. Itu semua adalah persiapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi untuk menjadi seorang yang akan memimpin peradaban, memiliki pengikut hingga kiamat, yang tak pernah berhenti bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di hati miliaran orang, miliaran anak manusia, di hati miliaran anak manusia, dan nanti dibangkitkan di tempat yang amat terhormat. Ya. Maqamam Mahmuda. Siapa yang menyangka ternyata di balik kesulitan-kesulitan hidup itu ya, tapi ternyata Allah menjadikan hikmah yang besar ya. Maka tidak ada apa-apanya tentunya kehidupan kesulitan yang kita hadapi dibandingkan dengan Rasulullah, tapi kita juga perlu keyakinan, penuh keyakinan ya bahwa atas kesulitan yang kita hadapi ya Allah uh, mempersiapkan ya, keyakinan harapan bahwa Allah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk kita, anak keturunan kita dan bukan demikian. Begitu pula pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya itu ya. Siapa yang berani berkata bahwa itu bukan kesialan, itu bukan keburukan, pasti orang akan menyangka bahwa itu keburukan, bahwa itu adalah kesialan. Dibuang oleh saudaranya, dibuang ke sumur, tapi itu adalah jalan yang harus ditempuh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi raja yang agung, yang dengannya bangsa Mesir selamat dari 7 tahun masa paceklik, masa kelaparan. Selamatnya Mesir ya, saat itulah yang membuat negeri Mesir itu masih terus hidup hingga saat ini. Masih tetap ada saat ini dengan seluruh sumbangannya kepada dunia, termasuk sumbangannya buat Indonesia itu ya. Karena perjuangan Indonesia juga didukung oleh pemerintahan Mesir. Begitu pula dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya. Pada hari Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail. Siapa yang berani berkata bahwa mudah dan dan itu sesuatu yang mudah dan nggak jelek? Pasti orang menyangka bahwa itu sulit dan itu adalah perintah yang pengalaman yang sangat buruk gitu ya. Menyembelih anak, bayang itu ya. Tapi itulah cara Allah agar anak-anak yatim dan orang-orang miskin merasakan nikmatnya makan daging kurban ya. Nikmatnya ya, merasakan manisnya daging kurban sampai hari kiamat. Rasakan nikmatnya makan makan daging sampai hari kiamat. Tentu tanpa episode ujian kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tanpa episode penyembelihan Ismail alaihissalam, syariat berkurban mungkin bisa saja tetap diterapkan ya. Tetapi untuk sampai terkesan di hati ya, untuk sampai memberikan pembelajaran kesan di hati bagi jutaan orang
ini adalah hal yang berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sejarah ini ya, kehidupan, ujian-ujian yang dihadapi ya, tentu kita tidak pernah tahu ya bahwa esok ataupun juga waktu yang akan datang gitu kan ya. Tapi melihat dari situ ujian, harapan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ada kebaikan di setiap yang terjadi ujian yang kita alami. Begitulah pula yang berlaku dalam kehidupan. Pada hari ini kita melihatnya buruk dan sulit, maka nggak lama kemudian kita akan mensyukurinya. Ya, zaman yang begitu gelap sebelum kenabian, gitu ya. Tapi kemudian zaman juga mensyukuri atas diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tiap ujian yang kita hadapi ini dikemas dengan kesabaran, maka hasil dan buah yang didapatkan adalah buah yang manis. Pelajaran juga dari bulan Ramadan ya, kita merasakan nikmatnya seteguk air karena kita sudah merasakan usaha atau namanya merasakan perjuangan untuk menahan dahaga selama berpuasa. Baik Ibu Bapak yang Allah hormati ya, mungkin ini ya eh, penga- pengalaman-pengalaman Ramadan yang sudah kita lalui ya tentang bagaimana merasakan kebesaran Allah, merasakan Allah maha mengawasi kita, tentang bagaimana merasakan ayaman makmudat bahwa hari-hari Ramadan itu terbatas. Begitupun juga hari-hari kehidupan kita, umur kita juga terbatas. Maka ketika sedang lemah, ketika sedang futur, ketika sedang tidak bersemangat melakukan kebaikan, maka ingat bahwa waktu kita terbatas, hari-hari kita juga terbatas. Kemudian kita belajar tentang kesabaran dan kesyukuran ya, bahwa uh, ujian-ujian yang kita lalui ya itu adalah sunatullah dalam kehidupan dan banyak sekali pengalaman ketika kita merasa merasa sangat buruk, sangat sangat terpuruk, tapi kemudian setelah itu ada kesyukuran ya ternyata ada hikmah di balik setiap kejadian dan semoga Allah menjaga kita juga untuk tetap istiqomah dalam kebaikan sebagai pengabulan ya, doa dan ikhtiar la'allakum tatakun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan Allah terus jaga kita dalam ketaatan dan interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah itu juga menjadi salah satu uh, indikator ya, indikator uh, ruhiyah kita ya. Allah mudahkan kita dekat dengan Al-Quran selama Ramadan ya, karena kita sedang dalam keadaan yang naik keimanan dan ketakwaannya. Semoga Allah jaga kita dan tetap istiqomah, tetap berinteraksi dengan Al-Quran secara intens dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.